aku mau jelasin pentingnya kontribusi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang kita tahu korupsi adalah suatu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya dari masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi masyarakat biasa juga dapat melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, untuk sebelum kita mencari tahu apa itu kayak gimana sih pentingnya nih peran masyarakat dalam tindakan pencegahan korupsi, kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Nah, korupsi itu dari bahasa Latin yang artinya corruptio, yang dari kata kerja corrumpere, yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Kalau menurut hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, menurut beberapa ahli, mengemukakan apa itu pengertian korupsi. Salah satunya dari Robert Klitgard. Robert Klitgard mengemukakan pengertian korupsi sebagai korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Nah, korupsi itu nggak cuman kayak ngambil uang orang doang ya. Korupsi itu memiliki banyak bentuknya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, bentuk korupsi yang pertama itu ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Selain itu, menyalahgunakan otoritas, peluang, atau sarana yang tersedia. Ini terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 sama pasal 3. Terus yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap itu tindakan melanggar hukum yang dimana kedua belah pihak, pemberi suap dan penerima suap, membuat sebuah kesepakatan untuk melanggar sebuah prosedur tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini diatur di dalam pasal 5 ayat 1A dan pasal 5 ayat 1B. Yang ketiga ada pemerasan. Pemerasan adalah tindakan aktif untuk menawarkan jasa atau menerima imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanan, yang dimana hal itu melanggar prosedur. Diatur di dalam pasal 12E, F, dan G. Yang keempat ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara negara yang menggelapkan uang atau surat berharga dan pemalsuan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang di dalamnya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ini diatur di dalam pasal 8. Terus yang kelima ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah tindakan ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Ini ketika peran seseorang itu dia tuh memiliki peran ganda. Ini diatur di dalam pasal 12 huruf I. Yang keenam ada perbuatan curang. Perbuatan curang dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Ini diatur di dalam pasal 7A, B, dan C, dan yang terakhir D. Terus yang ketujuh ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian di dalam jabatan yang berlawanan dengan jabatannya atau kewajibannya atau tugasnya, atau dapat juga disebut sebagai pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tanpa kesepakatan khusus untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini diatur dalam pasal 12B ayat 1A dan B. Terus selanjutnya kita setelah kita kayak mengetahui kayak bentuk-bentuknya sama pengertiannya, kita juga harus tahu faktor penyebab korupsi itu apa aja. Faktor penyebab korupsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini faktor dari diri sendiri atau dari dalam.
itu bisa karena sifat tamak atau karena rakus. Jadi kayak dia tuh nggak ada perasaan puas gitu uh, atas apa yang sudah dia dapatkan gitu, ya kan. Terus juga korupsi juga bisa terjadi karena moral seseorang itu lemah gitu, sehingga mereka cenderung mementingkan kepentingan sendiri dan mudah tergiur untuk melakukan tindakan tersebut gitu, tindakan korupsi. Nah, karena lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu, itu bisa juga jadi faktor yang membuat seorang melakukan tindakan korupsi, seperti itu. Ya, terus juga bisa karena gaya hidup yang boros, itu menjadi penyebab kenapa bisa terjadi tindakan korupsi, ya kan? Karena ketika pendapatan seseorang tidak seimbang dengan pengeluarannya, ia dapat melakukan tindakan korupsi demi memenuhi gaya kehidupannya, seperti itu. Terus untuk faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama itu dari lingkungan sekitar. Pengaruh dari lingkungan sekitar itu dorongan dari luar, itu biasa penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Misalnya, masyarakat yang sudah terbiasa dengan korupsi, seperti korupsi kecil, itu dianggap biasa aja gitu. Padahal itu tuh bisa berdampak buruk buat kedepannya. Terus yang kedua tuh sistem hukum. Itu karena lemahnya penegak hukum dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Itu karena penegak hukum bisa saja mendukung seseorang melakukan kepentingan pribadi yang melenceng dari aturan yang baik atau aturan yang seharusnya gitu, yang ditambah dengan lemahnya sistem pengawasan. Terus yang ketiga ada sistem pendidikan. Itu kayak karena mungkin kurangnya pendidikan moral itu bisa menyebabkan seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Terus yang keempat itu sistem ekonomi. Itu pengaruh karena pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, itu juga bisa menjadi faktor kenapa bisa terjadi tindakan korupsi. Terus setelah faktornya, kita ke dampak-dampaknya nih. Nah, dampak dari tindakan korupsi ini tuh yang pertama ada berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Terus yang kedua, menyusutnya pendapatan negara. Yang ketiga, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Terus yang keempat, rusaknya mental pribadi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu hukum itu tidak lagi dihormati gitu. Nah, setelah kita udah mengetahui nih beberapa faktor dan dampak yang dapat merugikan negara, ini menunjukkan kalau misalkan upaya pemberantasan korupsi itu nggak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum aja, tapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan tindakan korupsi. Nah, peran masyarakat itu tuh cukup penting ya di sini dalam pencegahan korupsi, itu karena menurut Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Janet Jri M. Gafar, itu saat membacakan sambutan di Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Indonesian Civil Society Forum pada tahun 2022, dia tuh mengatakan gini, karena itu kehadiran peran masyarakat sipil senantiasa diperlukan untuk menjadi kekuatan pendorong dan memaksa agar upaya pencegahan korupsi dilakukan secara sistemik, penegakan hukum dilakukan secara tegas, dan sebagai pengontrol agar tidak terjadi korupsi dalam proses penegakan hukum. Nah, selain itu juga Janet Lee juga mengatakan kalau misalkan kita tuh mau nggak mau faktor budaya juga mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Seperti budaya anti korupsi, budaya peduli untuk melaporkan praktik korupsi yang menjadi hal dasar dalam membersihkan bangsa dari korupsi. Terus lalu gimana nih bentuk kontribusi masyarakat dalam pencegahan korupsi? Nah, hal ini tuh diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 ayat 2. Nah, itu berisi yang pertama, dia tuh kayak hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Nah, pelindungan hukum yang dimaksud ini tuh adalah kayak terhadap pelapor itu ketika dia menyampaikan informasi, saran atau pendapat ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, itu sebagaimana telah dijelaskan tadi di atas, itu diberikan atau memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini memberikan rasa aman terhadap pelapor, penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi seperti itu. Isi informasi, saran atau pendapat seperti itu. Terus habis itu di sini juga ada selain terus ini juga ada, meskipun peran masyarakat itu penting ya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, ada tantangannya nih, ada tantangan dan hambatannya. Yang pertama itu tantangan dan hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi itu minimnya kesadaran hukum, terus yang kedua kurangnya keberanian untuk melapor, ketiga budaya menormalisasikan terhadap korupsi kecil, yang keempat kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan institusi, dan yang terakhir itu pengaruh kondisi ekonomi, seperti itu. Nah, dengan kita memahami berbagai hambatan tersebut, upaya memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih tepat. Nah, pemerintah maupun lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai anti korupsi nih, memberikan perlindungan yang efektif kepada pelapor, serta membangun budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Masyarakat juga diharapkan memiliki keberanian untuk melapor dan aktif melakukan pengawasan. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, maka peran masyarakat dalam pencegahan korupsi akan menjadi jauh lebih optimal. Seperti itu. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.